Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Mazmur 16 ayat yang keempat sampai 8. Mazmur 16 ayat 4 sampai 8. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku, Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai, ia milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan, yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Mazmur 16 ayat 5-6. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku, Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai, ia milik pusakaku menyenangkan hatiku. Judul renungan kita hari ini adalah Janji Tuhan bagi kehidupan kita. Ditulis oleh Os Hilman. Sahabat suara kasih, kalau kamu memahami tentang sistem kerajaan surga, kamu akan tahu bahwa tidak ada semacam persaingan yang kita temui dalam bidang apapun, entah di pelayanan maupun di dunia bisnis. Alkitab memberitahu kita bahwa kita bukan hanya perlu memberkati pesaing kita, tetapi kita juga dipanggil untuk memberkati musuh kita. Kita dituntut untuk melakukannya karena keamanan dan penyediaan kita tidak didasarkan pada sikap diri kita terhadap orang lain, tapi kita dipanggil untuk memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Waktu kita mengambil langkah proaktif untuk memberkati orang lain, sebenarnya kita menerapkan prinsip kerajaan surga, yang menghasilkan berkat yang lebih besar untuk orang lain, kerajaan Allah, dan bahkan untuk diri kita sendiri. Apa yang kita kerjakan hari ini bisa sangat memberkati bidang kerja yang lain di luar sana. Beberapa orang mungkin menyampaikan bahwa apa yang kami kerjakan sedang menghadapi ancaman gelombang persaingan pasar yang besar, atau mungkin kami diramalkan akan kehilangan banyak donor mitra kami. Ya, hal semacam inilah yang dipakai oleh persaingan duniawi. Mereka tidak bisa memberkati orang lain, karena merasa terancam oleh keberadaan orang lain, dan mereka sama sekali tidak punya kepercayaan bahwa Tuhan mampu menyediakan apa yang mereka butuhkan.
Sebenarnya Tuhan sudah merancangkan sesuatu untukmu sebelum Dia menciptakan dunia. Jadi saat kamu mengerjakan pekerjaanmu untuk Dia, Tuhan sudah mengizinkanmu untuk menerima hasil dari pekerjaanmu. Dalam Ulangan 28 ayat 1-8 disampaikan, "Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau, terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu, dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu." Sahabat Suara Kasih, ayat tersebut merupakan janji yang Tuhan sediakan atas hidup kita. Jadi mari menerima dan memperkatakannya terjadi atas hidup kita. Karena hanya dengan percayalah, kita akan menerima bagian yang sudah Tuhan sediakan atas hidup kita. Marilah kita renungkan, jangan pernah menumbuhkan persaingan yang tidak sehat di dalam dirimu atas apa yang dimiliki orang lain, karena hal itu hanya akan membuat kita menjadi pribadi yang kurang percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi.
Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.